Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatun Nauli dengan nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting IP versi 4 untuk network kelas B dan kelas C. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari subnetting, yang kedua fungsi dari subnetting, yang ketiga tujuan subnetting, yang keempat cara menghitung subnetting pada kelas B, dan yang terakhir cara menghitung subnetting pada kelas C. Nah, untuk pengertian fungsi dan tujuan dari subnetting. Nah, pengertian dari subnetting sendiri yakni proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Nah, untuk fungsi dari subnettingnya, yang pertama penghemat alamat IP dan mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Yang kedua, mengoptimalisasi unjuk kerja jaringan walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device. Untuk tujuan subnetting, yang pertama untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan, yang kedua dapat membagi satu kelompok network atas jumlah subnetwork. Nah, yang terakhir untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Selanjutnya, cara menghitung subnetting pada kelas B. Di sini diketahui bahwasannya IP address-nya itu 172.16.192.100/18. Nah, untuk net max default-nya itu 255.255.0.0. Untuk kelas B itu traffic-nya itu terdapat 0. Nah, nilai 00 pada oktet 3 dan oktet 4. Untuk selanjutnya, di sini kan terdapat prefix 18 pada soal. Nah, kita jadikan bilangan binary, yaitu menjadi seperti berikut. Kemudian di-convert menjadi bilangan desimal, menjadi 255, 192.0. Nah, untuk subnet max-nya itu kan sudah didapat dari sini 255.255.192.0. Nah, untuk jumlah blok subnetnya itu 2 pangkat X sama dengan X ini merupakan nilai 1 dari oktet 3 dan oktet 4. Dapat dilihat bahwa nilai 1 pada oktet 3 dan oktet 4 terdapat 2 nilai saja. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, jadi blok subnetnya 256 dikurangi 192, 192 ini didapat dari sini. Jadi 64 blok subnet berikutnya. Jadi untuk bloknya itu kan ada 4, yakni 172.16.0.0, 172.16.64.0, 172.16.18.0, dan 172.16.192.0. Untuk jumlah host atau subnet, yakni 2 pangkat Y merupakan nilai 0 pada oktet 3 dan oktet 4. Dapat dilihat bahwa oktet 3 dan oktet 4 terdapat nilai 0 sebanyak 14. Jadi 2 pangkat 14 sama dengan 16.384 subnet. Kemudian jumlah IP address host validnya yakni 16.384 dikurangi 2. 2 ini digunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi hasilnya 16.382. Nah, untuk IP rank validnya, di sini kan ada network address-nya, didapat dari sini 172 dan sebagainya. Nah, kita masukkan
pada network pertama yaitu 172.16.0.0, IP awalnya itu 172.16.0.1. Didapat dari sini. Kemudian IP akhirnya yaitu 172.16.63.24. Nah, 63 ini kita lihat pada network yang kedua. Untuk broadcast address-nya itu 172.16.63.255. Kenapa 255 merupakan, karena 255 merupakan nilai IP yang paling besar. Kemudian pada network yang kedua, yakni 172.16.64.0, kemudian untuk IP awalnya 172.16.64.1, untuk IP akhirnya kita lihat pada network 3, jadi 172.16.127.254. Nah, untuk broadcast address-nya yaitu 172.16.127.255. Kemudian untuk network yang ketiga 172.16.128.0 ini merupakan network address-nya. Kemudian IP awalnya yakni 172.16.128.1. Nah, untuk IP akhirnya kita lihat pada network yang keempat, berarti 172.16.192.254. Kemudian broadcast address-nya 172.16.191.255. Nah, untuk network yang keempat ini, network address-nya itu 172.16.192.0. Untuk IP awalnya yakni 172.16.192.1. Untuk IP akhirnya 172.16.255.254. Untuk broadcast address-nya yaitu 172.16.255.255. Kenapa 255 pada di sini? Karena 255 merupakan nilai maksimumnya. Kemudian untuk network address-nya itu kita lihat pada IP address yang kita cari. Nah, IP address yang kita cari itu kan 172.16.192.100. Nah, ini terdapat pada network yang keberapa? Ternyata terdapat pada network yang keempat. Jadi, network address-nya yaitu 172.16.192.0 karena network address merupakan IP awal. Nah, kemudian broadcast address-nya itu di sini kita lihat pada network yang keempat, berarti 172.16.255.255. Selanjutnya cara menghitung subnetting pada kelas C. Nah, di sini diketahui IP address-nya yaitu 192.168.1.1 per 24. 24 merupakan prefix. Nah, untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Nah, ini didapat dari prefix-nya. Prefix berarti kalau 24 berarti satunya angka 1 bernilai 24 dan nolnya itu sisanya. Dari 32 dikurangi 24, jadi kan tinggal 8. Dikonvert ke dalam bilangan desimal menjadi 255.255.255.0. Kemudian jumlah blok subnetnya. Di sini 2 pangkat N. N ini merupakan nilai 1 pada oktet 4. Karena kelas C ini kan kita mencari melihatnya pada oktet yang 4. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 blok subnetnya. Sudah gitu, kemudian jumlah host atau subnetnya 2 pangkat Y sama dengan, nah Y ini merupakan nilai 0 pada oktet yang keempat. Dapat dilihat pada oktet yang keempat ini nilai 0-nya ada 8. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi pada blok subnet diperoleh host ID sebanyak 256. Nah, kemudian jumlah IP address host yang valid ini dikurangi 2 karena digunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi 256 dikurangi 2
sama dengan 254 host ID-nya atau IP address-nya. Kemudian rank IP address validnya yakni 192.68.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Dilihat dari sininya. Bisa juga untuk network address-nya ini dapat diketahui dengan cara ini menggunakan N dari IP address yang kita cari dengan subnet mask yang diperoleh oleh prefix tersebut. Kemudian kita N-kan, jika menggunakan N, 1 dan 1 maka menjadi 1. 1 dan 0 maka menjadi 0, 0 dan 1 maka menjadi 0, 0 dan 0 maka menjadi 0. Maka hasilnya seperti berikut, yakni 192.168.1.0. Nah, untuk mencari broadcast address-nya, yakni dengan cara OR, namun pada subnet mask-nya itu kita balik. Nah, di sini kan subnet mask-nya pada oktet 1, oktet 2, dan oktet 3 itu nilainya 1, dan oktet 4 itu nilainya 0. Namun, ketika mencari broadcast address-nya itu, kita balik, jadi oktet 1, oktet 2, dan oktet 3 awalnya 1, maka dijadikan 0. Dan oktet 4 awalnya itu 0, maka dijadikan 1. Kemudian kita OR-kan dengan IP address yang dicari. Nah, pada oktet yang keempat ini, kita on-kan semua menjadi 1. Maka untuk OR ini, jika 1 atau 1, maka menjadi 1, 0 atau 1 menjadi 1, 0 atau 0 menjadi 0, 1 atau 1 maka menjadi 1. Maka hasilnya menjadi 192.168.1.255. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.